Kesaksian yang akan Anda dengarkan adalah tentang 7 pemuda Kolombia yang kepadanya Yesus Kristus menampakkan diri dan membawa mereka mengunjungi surga dan neraka. Bagian pertama ini berhubungan dengan kunjungan mereka ke neraka. Wahyu tentang neraka. Bersama-sama, sebagai satu kelompok, 7 pemuda Kolombia dibawa oleh Yesus Kristus untuk mengunjungi neraka dan surga. Karena rekaman dari mana terjemahan ini diambil, kami hanya bisa menerjemahkan 6 kesaksian. Testimonial pertama. Luke pukul 16:19. Ada seorang pria kaya, yang berpakaian merah tua dan linen halus, dan menjalani hidup bahagia dan cemerlang setiap hari. Seorang laki-laki miskin, bernama Lazarus, sedang berbaring di depan pintunya, berlumuran bisul, dan ingin sekali puas dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, dan bahkan anjing masih datang menjilat boroknya. Orang malang itu meninggal dan digendong oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Di Hades dia mengangkat matanya, dan ketika dia disiksa, dia melihat Abraham jauh, dan Lazarus di dadanya. Dia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, dan kirim Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyegarkan lidahku, karena aku sangat menderita dalam nyala api ini." Abraham menjawab, "Anakku, ingatlah bahwa Anda menerima barang Anda selama hidup Anda, dan Lazarus menderita kejahatan selama hidupnya. Sekarang dia di sini terhibur dan kamu kesakitan. Selain itu, ada jurang yang sangat besar antara kami dan Anda, sehingga mereka yang ingin berpindah dari sini kepada Anda, atau dari sana kepada kami, tidak dapat melakukannya." Alkitab, firman Tuhan, sangat jelas tentang surga dan neraka. Dalam ayat yang baru saja kita baca, Tuhan berbicara kepada kita tentang 2 tempat, surga dan neraka, kutukan dan keselamatan. Tidak ada tempat di antara keduanya. Api penyucian tidak ada. Limbo, tempat di mana manusia pergi setelah dia pergi di bumi sambil menunggu untuk pergi ke surga, juga tidak ada. Alkitab sangat jelas tentang ini. Tanggal 11 April tahun 1995. Tuhan telah memberi kita wahyu yang akan mengubah jalan hidup kita. Kami baru saja mulai mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kami adalah 7 remaja yang telah diberikan hak istimewa dan tanggung jawab besar dari Tuhan untuk membagikan wahyu ini kepada dunia. Semuanya dimulai sekitar pukul 10. Kami berdoa dan bersiap-siap untuk piknik yang akan diadakan di sore hari. Mendadak, sekitar pukul 10, cahaya putih yang kuat mulai bersinar dari salah satu jendela. Ketika terang itu muncul, kami masing-masing mulai berdoa dalam bahasa roh dan dibaptis dengan Roh Kudus. Saat itu, kami semua terkesima dan terpesona dengan apa yang kami lihat. Cahaya yang megah ini menerangi ruangan sepenuhnya. Cahaya ini jauh lebih kuat dari sinar matahari. Di tengah kemegahan ini, kita bisa melihat kerumunan malaikat berpakaian putih. Malaikat-malaikat ini sangat cantik dalam penampilan, begitu tinggi dan sangat cantik pada saat yang bersamaan. Di tengah semua malaikat ini, kami melihat sesuatu yang luar biasa, wajah seorang pria. Gambar ini adalah sosok makhluk istimewa, seorang pria berjubah panjang di bawah mantel yang sangat putih. Rambutnya disangga seperti benang emas. Kami tidak bisa melihat wajahnya karena terlalu bersinar. Namun, kami melihat bahwa dia mengenakan sabuk emas di sekitar dadanya. Tertulis di sana, dengan huruf emas, Raja segala raja, penguasa segala Tuhan. Dia mengenakan sandal emas murni di kakinya dan kecantikannya tak tertandingi. Ketika kami melihat kehadiran pria ini, kami masing-masing berlutut. Kemudian kami mulai mendengar suaranya. Itu sangat istimewa dan indah. Setiap kata menusuk hati kami seperti pedang bermata dua, persis seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Ibrani pukul 4:12. Dia berbicara kepada kami dengan cara yang sederhana namun sangat kuat. Kami dengan jelas mendengar dia berkata kepada kami, "Anak-anakku yang kecil, jangan takut, aku Yesus dari Nazaret, dan aku telah mengunjungi kamu untuk menunjukkan kepadamu sebuah misteri yang dapat kamu ceritakan ke kota-kota, kepada bangsa-bangsa, ke gereja-gereja dan ke seluruh penjuru dunia, setiap tempat.
Kemana aku menyuruhmu pergi, kamu akan pergi dan kemana aku menyuruhmu untuk tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Kitab Suci. Firman Tuhan berkata dalam Yul pukul 2:28, setelah ini aku akan mencurahkan rohku ke atas semua daging, anak-anakmu akan bernubuat, orang yang lebih tua akan memiliki mimpi, dan orang-orang muda penglihatanmu. Adalah saat di mana Tuhan sedang mempersiapkan untuk semua orang. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah batu muncul di tengah ruangan dan Tuhan yang bersama kami membuat kami duduk di atas batu itu. Batu itu berada sekitar 20 cm, 8 inci, dari tanah dan sebuah lubang besar muncul di tengah lantai. Itu adalah ruang bawah tanah yang besar, gelap dan menakutkan. Kemudian segera kami jatuh dari batu dan turun melalui gua ini ke lantai. Semuanya sangat gelap dan kami dibawa ke pusat bumi. Saat kami berada dalam kegelapan yang suram ini, kami ketakutan. Kami sangat takut sehingga kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak ingin pergi ke tempat ini. Jangan bawa kami ke sini Tuhan. Keluarkan kami dari sini Tuhan. Dengan senyum yang sangat indah dan suara yang dipenuhi dengan belas kasih, Tuhan menjawab kami, pengalaman ini diperlukan. Anda akan dapat melihat dan memberitahu orang lain tentang hal itu. Kami berada di terowongan yang bentuknya seperti tanduk. Kemudian kami mulai melihat bayangan, setan dan sosok berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kami selalu terus turun lebih dalam. Hanya dalam beberapa detik kami merasakan kehampaan dan ketakutan yang luar biasa. Kami akhirnya sampai di beberapa gua dan beberapa gerbang yang mengerikan. Itu tampak seperti labirin. Kami tidak ingin masuk ke dalam. Kami juga merasakan bau yang tidak enak dan panas yang menyengat. Begitu kami masuk ke sana, kami melihat hal-hal yang mengerikan, gambar-gambar yang menakutkan. Seluruh tempat itu dilalap api dan tubuh jutaan orang. Orang-orang berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami kekacauan besar. Pemandangan ini sangat mengerikan. Kami tidak ingin melihat apa yang diperlihatkan kepada kami. Tempat itu dibagi menjadi beberapa bagian hukuman dan penderitaan. Salah satu bagian pertama yang Tuhan izinkan untuk kami lihat adalah lembah kuali. Ini adalah nama yang kami berikan. Ada jutaan kuali tertanam di tanah, masing-masing mendidih dengan lahar. Di setiap kuali ada jiwa seseorang yang datang ke neraka setelah kematiannya. Saat jiwa-jiwa ini melihat Tuhan, mereka berteriak dan melolong, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, beri saya kesempatan untuk keluar dari tempat ini. Tuhan, keluarkan saya dari sini. Dan saya akan memberitahu dunia tempat-tempat ini benar-benar ada. Tetapi Tuhan tidak melihat mereka. Ada jutaan pria, wanita dan anak muda di tempat ini. Kami juga telah melihat kaum homoseksual dan pemabuk menderita dalam kekacauan itu. Kami melihat semua orang ini berteriak karena penderitaan mereka yang luar biasa. Kami terkejut melihat betapa hancurnya tubuh mereka. Cacing keluar masuk dari mulut, telinga, dan mata yang bingung. Cacing juga menembus tubuh mereka. Ini sesuai dengan ayat ini dalam firman Tuhan, Yesaya 66:24 dan ketika kami keluar, mereka akan melihat mayat orang-orang yang memberontak terhadap saya karena ulat mereka tidak akan mati, dan apinya tidak akan dipadamkan, dan mereka akan menjadi objek horor bagi semua manusia. Juga, dalam Mark pukul 9:44, di mana ulatnya tidak mati, dan apinya tidak padam. Kami hanya ngeri melihat apa yang ada di depan mata kami. Ada api setinggi 3-5 meter, 9-12 kaki. Dan di setiap nyala api ada jiwa seseorang yang mati, dan mendarat di neraka. Tuhan mengizinkan kami untuk melihat seorang pria yang berada di dalam salah satu kuali. Dia terbalik dan daging wajahnya tergantung berkeping-keping. Dia berdiri di sana memperhatikan Tuhan dengan seksama. Dan kemudian dia mulai berteriak dan memanggil Yesus. Dia berkata, Tuhan kasihanilah. Tuhan beri saya kesempatan. Tuhan bawa saya keluar dari tempat ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melihat dia. Dia hanya memunggungi dia. Ketika Yesus melakukan ini, pria itu mulai mengutuk dia dan menghujat namanya.
Pria ini adalah John Lennon, anggota grup musik setan, The Beatles. John Lennon adalah orang yang mengejek dan menertawakan Tuhan selama hidupnya. Dia berkata bahwa kekristenan akan segera menghilang dan bahwa Yesus Kristus akan dilupakan oleh semua orang. Namun, pria ini ada di neraka hari ini dan Yesus Kristus hidup. Kekristenan juga belum hilang. Saat kami mulai berjalan di sekitar tepi tempat ini, jiwa-jiwa mengulurkan tangan mereka ke arah kami, memohon belas kasihan. Mereka meminta Yesus untuk mengeluarkan mereka dari sana, tetapi Tuhan tidak mau melihat mereka. Kemudian kami mulai melewati bagian yang berbeda. Kita telah sampai di bagian neraka yang paling mengerikan, di mana siksaan terburuk terjadi, pusat neraka. Bentuk siksaan yang paling terkonsentrasi, siksaan yang bahkan tidak bisa diungkapkan manusia. Satu-satunya orang yang berada di tempat ini adalah mereka yang telah mengenal Yesus dan firman Tuhan. Mereka pernah menjadi pendeta, penginjil, misionaris, dan semua kelompok orang yang pernah menerima Yesus dan mengetahui kebenaran, tetapi menjalani kehidupan ganda. Mereka juga murtad, penderitaan mereka 1000 kali lebih buruk dari siapapun. Mereka berteriak dan memohon belas kasihan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, dalam Ibrani pukul 10:26-27, karena jika kita berbuat dosa dengan sengaja setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk dosa yang tersisa, tetapi harapan yang mengerikan akan penghakiman dan semangat api yang akan melahap para pemberontak. Orang-orang ini ada di sana karena meskipun mereka berkhotbah, berpuasa, bernyanyi dan mengangkat tangan mereka di gereja, itu sangat berbeda di jalan dan di rumah. Mereka adalah pezina, pendusta dan pencuri. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa banyak yang akan diminta dari seseorang yang telah banyak diberikan, dan lebih banyak akan diminta dari seseorang yang telah dipercaya banyak. Lukas pukul 12:48. Tuhan juga mengizinkan kami untuk melihat dua wanita yang pernah menjadi saudara Kristen di dunia tetapi tidak menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yang satu berbicara kepada yang lain. Dasar celaka, ini salahmu, aku ada di tempat ini. Kamu tidak memberitakan Injil suci kepadaku. Dan karena kamu belum berbicara kepadaku tentang kebenaran, aku di sini sekarang di neraka. Mereka bisa mengatakan hal-hal ini satu sama lain di tengah nyala api dan mereka saling membenci karena tidak ada cinta, belas kasihan dan pengampunan di neraka. Mereka adalah ribuan jiwa yang telah mengetahui firman Tuhan, tetapi hidup mereka tidak bersih di hadapan hadirat kudus Tuhan. Kamu tidak bisa bermain-main dengan Tuhan, atau dengan api neraka juga. Saling seinger, dia juga berkata kepada kami, anak-anakku, semua penderitaan yang ada di bumi, terkonsentrasi di satu tempat, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami seseorang di neraka. Sementara itu tetap menyiksa bagi mereka yang paling sedikit menderita di neraka, bayangkan betapa lebih buruknya itu. Itu, bagi mereka yang berada di tengah neraka, mereka yang suatu hari tahu firman tentang Tuhan tapi yang meninggalkannya. Kami terus berjalan melewati tempat yang berbeda dan Tuhan menunjukkan kepada kami beberapa orang yang berbeda. Kami dapat melihat bahwa orang-orang menerima kurang lebih 6 jenis hukuman. Ada jiwa-jiwa yang disiksa oleh iblis dengan segala jenis hukuman. Salah satu hukuman yang mengerikan itu adalah hati nurani mereka sendiri yang mengatakan, Anda ingat ketika mereka berkhotbah kepada Anda ingat ketika Anda mendengar firman Tuhan dan mereka memberi tahu Anda tentang neraka. Tentang itu, hati nurani mereka sendiri menyiksa mereka, seperti cacing yang menembus tubuh mereka dan api yang membakar mereka ribuan kali lebih banyak dari yang kita ketahui di bumi. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 21:8, tetapi bagi para pengecut, orang-orang kafir, yang keji, para pembunuh, para pelacur, para pemikat, para penyembah berhala dan semua pendusta, bagian mereka akan berada di danau yang berapi-api dan belerang, yang merupakan kematian kedua. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada kami seorang pria yang telah membunuh 6 orang. Keenam orang ini mengelilinginya dan berteriak kepadanya,
Ini adalah kesalahanmu bahwa kami ada di sini, salahmu. Pembunuh itu mencoba menutup telinganya karena dia tidak ingin mendengarkan mereka, tetapi mereka tidak dapat membantu mereka untuk mendengar. Karena di neraka, semua indera kita jauh lebih sensitif. Jiwa di tempat ini tersiksa oleh rasa haus yang tak tertahankan. Dan sama sekali tidak mungkin untuk memuaskan dahaga ini. Seperti kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Alkitab, Lukas pukul 16-19. Orang kaya yang berakhir di neraka hanya menginginkan setetes air. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 34:9, siksaan Edom akan berubah menjadi dan debunya menjadi belerang, dan bumi menjadi seperti lemparan api yang membara. Di tempat ini, setiap jiwa berada di tengah-tengah api. Orang-orang melihat fata morgana sungai air yang jernih di tengah-tengah api. Tetapi ketika mereka mencoba menjangkau mereka, sungai berubah menjadi api. Mereka juga melihat pohon-pohon penuh buah-buahan yang airnya keluar. Tetapi ketika mereka mencoba mengambilnya, mereka membakar tangan mereka dan setan mengejek mereka. Kemudian Tuhan membawa kami ke tempat yang jauh lebih buruk daripada tempat yang baru saja kami kunjungi. Kami melihat danau api dan belerang. Di satu sisi danau ini ada yang lebih kecil. Yang terkecil ada jutaan dan jutaan jiwa yang menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Mereka berkata kepadanya, Tuhan, tolong. Keluarkan kami dari sini, sebentar saja. Tolong beri saya kesempatan untuk keluar. Namun, Tuhan tidak dapat melakukan apapun untuk mereka karena penilaian mereka telah diambil. Tempat. Di antara jutaan dan jutaan orang ini, Tuhan mengizinkan kami untuk fokus pada seorang pria yang separuh tubuhnya tenggelam dalam lautan api. Tuhan telah membiarkan kita mendengar dan mengetahui pikirannya. Nama pria ini adalah Mark. Kami tercengang dengan kata-kata yang diucapkan pria ini pada dirinya sendiri. Kami belajar pelajaran kekal dari mendengarkan pikirannya. Aku akan memberikan apapun untuk menggantikanmu sekarang. Aku akan memberikan apapun untuk kembali ke bumi sebentar saja. Aku tidak akan peduli jika aku adalah orang yang paling sengsara, paling sakit, paling dibenci, atau paling sengsara. Orang termiskin di dunia, saya akan memberikan apapun untuk kembali. Hanya sebentar di bumi. Tuhan Yesus memegang tangan saya. Yesus menanggapi pikiran Mark dengan bertanya, Mark, mengapa Anda ingin kembali ke dunia bahkan sebentar? Dengan suara terisak dan tersiksa, dia menjawab, Yesus Tuhan. Saya akan memberikan apapun untuk kembali ke dunia hanya untuk 1 detik, hanya untuk bertobat dan diselamatkan. Ketika Tuhan mendengar apa yang baru saja Mark katakan, saya melihat darah mengalir dari luka Yesus dan matanya berlinang air mata. Kemudian dia berkata, sudah terlambat bagimu Mark. Cacing sekarang menjadi tempat tidur Anda dan mereka adalah selimut Anda. Yesaya pukul 14:11. Ketika Tuhan mengatakan kata-kata ini kepadanya, dia tenggelam di danau selamanya. Sayangnya, jiwa-jiwa ini tidak lagi memiliki harapan. Hanya kami di bumi yang masih memiliki keberuntungan hari ini untuk bertobat dan pergi ke surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya membiarkan saudara perempuan saya melanjutkan kesaksian ini. Terima kasih. Kesaksian kedua, Lupe. Semoga Tuhan memberkati Anda saudara-saudara terkasih. Dalam firman Tuhan kita membaca Mazmur pukul 18:10. Dia menurunkan langit dan turun, ada awan tebal di bawah kakinya. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya ke arah tangan saya meraih tangannya dan kami mulai turun ke dalam terowongan. Terowongan itu semakin gelap dan semakin gelap ke titik di mana saya tidak bisa melihat tangan saya yang lain. Tiba-tiba kami melewati sesuatu yang hitam dan berkilauan yang menimbulkan suara berisik. Kegelapan begitu pekat sehingga tangan Anda tidak dapat menemukan dinding terowongan. Kami turun begitu cepat, saya merasa seperti jiwa saya terpisah dari tubuh saya. Segera setelah itu, saya mencium bau busuk, seperti daging busuk. Bau busuk ini semakin parah setiap detiknya. Kemudian saya mendengar suara jutaan dan jutaan jiwa. Mereka berteriak, menangis dan mengerang tanpa henti. Saya sangat takut sehingga saya berpaling kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, kemana Engkau telah membawaku?
Tuhan kasihanilah aku. Mereka untuk semua orang. Kemudian kami terus maju melalui terowongan berbentuk tanduk ini, sampai kami tiba di tempat yang benar-benar gelap. Seolah-olah saya telah menarik tirai yang sangat tebal di depan mata saya. Dan di sana saya melihat jutaan dan jutaan api. Lebih buruk lagi, saya mendengar tangisan kesakitan tetapi saya tidak melihat siapapun. Saya sangat takut. Saya berkata kepada Tuhan, "Oh, tolong Tuhan kasihanilah saya. Oh, kasihanilah saya. Jangan tinggalkan saya di tempat ini. Maafkan saya tidak tahu bahwa saya hanyalah penonton neraka. Saya pikir itu adalah hari penyelesaian skor." Berdiri di hadapan Tuhan Yesus, saya gemetar hebat karena saya benar-benar percaya bahwa ini adalah akhir hidup saya. Kami berjalan mendekati api yang ada di depan kami. Itu sangat besar dan terbakar dengan ganas. Saya terus turun dengan tenang, melihat banyak api dan mendengar jutaan jiwa menangis bersamaan. Dan kemudian saya melihat meja kayu yang tidak terbakar api. Ada sesuatu yang tampak seperti botol bir di atasnya. Mereka tampak menyegarkan, tetapi dipenuhi dengan api. Saat saya melihat, seorang pria tiba-tiba muncul. Dagingnya hampir semuanya hancur dan yang tersisa dari pakaiannya penuh dengan lumpur dan terbakar. Dia telah kehilangan matanya, mulutnya dan semua rambutnya, karena api. Dia bisa melihatku, meski matanya sudah tidak ada lagi. Saya mengingatkan Anda bahwa jiwa seseorang yang dapat berpikir, bernalar, dan benar-benar melihat bukan tubuh alami Anda. Pria itu mengulurkan tangan kurusnya ke arah Tuhan dan mulai menangis sambil berkata, "Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku. Aku menderita. Aku terbakar. Mohon ampunilah dan keluarlah aku dari tempat ini." Menatapnya dengan belas kasihan dan aku merasakan sesuatu yang hangat di tanganku. Saya melihat dan itu adalah darah Yesus. Darah Tuhan keluar dari tangannya ketika dia melihat orang yang menderita ini dilalap api. Kemudian pria itu mengalihkan pandangannya ke meja dan berjalan ke botol. Dia mengambil sebuah botol, tetapi ketika dia akan meminumnya, api dan asap mengepul darinya. Dia menarik kepalanya ke belakang dan mulai berteriak seperti yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dia berteriak kesakitan dan menderita, dan kemudian dia mulai meminum apa yang ada di dalam botol. Tapi botol itu berisi asam dan tenggorokannya hancur total oleh asam ini. Anda bisa melihat asam masuk melalui perutnya dan merusaknya. Angka 666 terukir di dahi pria ini. Ada semacam pelat logam di dadanya yang tetap utuh meski terkena cacing atau panasnya api. Ada beberapa huruf yang tertulis di plakat, tapi kami tidak mengerti artinya. Tuhan, dalam belas kasihannya yang besar, telah memberi kita interpretasi. Saya di sini karena saya pemabuk. Dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi firman Tuhan sangat jelas ketika ia mengatakan kepada kita, dalam 1 Korintus pukul 6:10. Baik pencuri, tidak rakus atau pemabuk, atau penyiksa, atau penculik, tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya jam-jam terakhir manusia di dunia ini, seperti di film. Saya melihat seperti layar TV besar yang menunjukkan kepada saya detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Nama pria ini adalah Louis dan dia berada di bar. Saya melihat di bar ini, meja yang sama dan botol yang sama. Di sekitar meja ini ada teman-temannya. Saya dapat memberitahu Anda sekarang, hanya ada satu teman sejati dan namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah teman yang setia. Louis sedang minum dan begitu pula teman-temannya. Teman baiknya mengambil botol, menghancurkannya, dan dia mulai menikam Louis. Ketika dia melihat Louis terbaring di tanah, dia lari. Louis mengosongkan darahnya sampai mati. Hal yang paling menyedihkan adalah dia mati tanpa Tuhan. Di tengah semua itu, saat semua jiwa di neraka itu berteriak, saya bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong beritahu saya, apakah orang ini mengenal Anda? Apakah dia tahu tentang Anda?" Halo, sayangnya. Tuhan menjawab, "Ya Lupe, dia mengenalku. Dia telah menerima aku sebagai penyelamatnya, tapi dia tidak melayaniku." Pada saat itu, saya merasa lebih takut.
Louis menangis lebih keras dan berteriak, "Tuhan, sakit. Sakit. Mohon ampunilah aku." Dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Tetapi tanganku yang dipegang oleh Tuhan. Nyala api. Api yang membakar Louis semakin ganas dan dia menangis lebih keras lagi. "Kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku." Dia kemudian hilang dalam kobaran api. Kami melanjutkan pawai kami. Tempat ini sangat besar dan menakutkan. Kami mendekati nyala api lain dan saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong, saya tidak ingin melihat yang lain. Saya mohon, maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak ingin melihat itu." Jadi saya memejamkan mata. Tetapi apakah mata saya tertutup atau terbuka, saya tetap bisa melihat. Nyala api ini perlahan berkurang dan saya mulai melihat sekilas seorang wanita. Itu tertutup lumpur dan lumpur itu penuh dengan cacing. Dia memiliki sedikit rambut tersisa di kepalanya dan tubuhnya mengeras oleh lumpur yang dipenuhi cacing ini. Wanita ini dimakan oleh cacing yang ada di sekujur tubuhnya. Dan dia berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku dan maafkan aku. Lihat aku sakit. Kasihanilah aku. Singkirkan cacing-cacing itu dariku. Keluarkan aku dari tempat siksaan ini karena itu sangat menyakitkan." Tuhan baru saja memandangnya dengan kesedihan yang luar biasa. Ketika kami memegang tangannya, kami dapat merasakan sakit dan kesedihan di hati Tuhan untuk semua jiwa yang terhilang yang akan terbakar di api neraka untuk selama-lamanya. Wanita ini tidak memiliki mata atau bibir, tetapi dia masih bisa melihat dan merasakan rasa sakitnya lebih besar. Dia memiliki sebotol penuh asam di tangannya tetapi dia pikir itu adalah parfum. Saya bisa melihat itu adalah asam dan itu membakar tubuhnya setiap kali dia menguapkannya. Terlepas dari segalanya, dia terus menyemprotkan asam ini ke tubuhnya lagi dan lagi. Dia terus mengatakan itu adalah parfum yang sangat mahal. Dia juga percaya dia memakai kalung yang indah, tapi saya melihat seekor ular melilit lehernya. Dia percaya bahwa dia mengenakan gelang yang berharga, tetapi saya dapat melihat bahwa sebenarnya itu adalah cacing sepanjang 30 cm, 1 kaki, yang dengan rakus menggali ke dalam tulangnya. Dia bilang hanya perhiasannya yang dia punya tapi aku melihat kalajengking dan cacing di sekujur tubuhnya. Dia juga mengenakan pelat logam yang dipakai semua orang di neraka. Tertulis, "Saya di sini karena pencurian." Wanita ini tidak memiliki penyesalan atas dosa-dosanya. Tuhan bertanya kepadanya, "Magdalena, mengapa kamu ada di sini?" Dia menjawab, "Saya tidak keberatan mencuri dari orang lain. Satu-satunya hal yang penting bagi saya adalah perhiasan saya dan mendapatkan parfum yang mahal. Saya tidak peduli siapa aku terbang, selama aku terlihat bagus." Saya memegang tangan Tuhan saat saya melihat cacing-cacing menggali seluruh tubuhnya. Magdalena mencoba berbalik mencari sesuatu. Sekali lagi, saya bertanya kepada Seigenur, "Tuhan, apakah orang ini mengenal Anda?" Dan Tuhan menjawab, "Ya, orang ini mengenal saya." Magdalena melihat sekeliling dan berkata, "Tuhan, di mana wanita ini memberitahuku tentang Engkau? Di mana dia? Aku telah di neraka selama 15 tahun. Semua orang di neraka mengingat segalanya." Magdalena terus bertanya, "Di mana wanita ini? Saya tidak melihatnya. Saya tahu tubuhnya tidak dapat berbalik karena dagingnya masih dalam posisi yang sama." Dia mencoba untuk melihat ke dalam api lain dan menemukan wanita yang telah memberitahunya tentang Tuhan. Tuhan menjawab, "Tidak, tidak, Magdalena, dia tidak ada di sini. Wanita ini yang berbicara kepadamu tentang aku ada bersamaku di kerajaan surga." Mendengar kata-kata ini, dia melemparkan dirinya ke dalam api yang semakin membakarnya. Label logamnya mengutuknya sebagai pencuri. Saya ingin Anda membaca dari firman Allah. Di Yesaya pukul 3:24 alih-alih parfum, akan ada infeksi. Alih-alih ikat pinggang. Melainkan tali, alih-alih rambut keriting. Kepala botak bukannya mantel besar, tas sempit. Merek yang layu, bukan kecantikan. Saat kami melanjutkan perjalanan kami dengan Tuhan, saya melihat kolom besar penuh dengan cacing. Di sekelilingnya ada perosotan yang terbuat dari logam merah panas. Panel lampu,
yang bisa dilihat dari mana-mana, digantung di tiang. Di papan nama ini kita membaca, "Selamat datang semua pembohong dan penjajah." Di ujung perosotan, ada laguna yang mendidih. Itu tampak seperti belerang yang terbakar. Kemudian saya melihat seorang pria telanjang bulat turun dari perosotan. Dengan setiap keturunan, kulit orang terlepas dan menempel di tepi perosotan. Dan ketika mereka jatuh ke laguna yang panas, lidah mereka menjulur sampai meledak dan kemudian cacing muncul menggantikan lidah. Itu adalah awal dari siksaan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 73. Setelah melihat semuanya, kami keluar dari neraka. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa surga dan neraka jauh lebih nyata daripada dunia fisik ini seperti yang kita ketahui. Disinilah kita memutuskan arah mana yang ingin kita ambil, menghabiskan kekekalan bersama Yesus atau dibakar di neraka. Tuhan berkata kepada kita, tanpa kekudusan tidak ada orang yang akan melihat saya, tanpa kekudusan tidak ada orang yang akan melihat saya. Ibrani pukul 12.14. Inilah mengapa saya ingin mengatakan hal yang sama hari ini, tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Tuhan. Kesaksian ketiga, Sandra. Mari kita pergi ke firman. Ke Matius pukul 10.28. Jangan takut pada orang yang membunuh tubuh dan tidak bisa membunuh jiwa. Lebih baik takut pada orang yang bisa menghancurkan baik jiwa dan tubuh di neraka. Segera setelah jiwa tiba di neraka, orang tersebut memperoleh tubuh maut. Tuhan Yesus memegang tangan saya dan kami turun melalui terowongan yang gelap dan sangat dalam yang membawa kami ke pusat bumi. Kami tiba di suatu tempat di mana ada beberapa pintu. Salah satu dari mereka terbuka dan kami masuk dengan Tuhan. Saya tidak ingin lepas dari tangan Tuhan karena saya tahu bahwa jika saya melakukannya, saya akan tinggal di neraka selamanya. Begitu melewati pintu ini, saya melihat sebuah dinding besar. Ada ribuan orang tergantung dikait dengan tangan di rantai dan diikat ke dinding. Kami juga bisa melihat beberapa ribu orang berdiri di tengah nyala api. Kami mendekati salah satu api ini. Dia mulai menurunkan dirinya dengan tenang. Saya kemudian dapat melihat seseorang dalam nyala api itu dan ketika mereka berbicara saya dapat mengetahui bahwa itu adalah seorang pria. Pria itu mengenakan pakaian imam yang mengerikan, robek-robek. Cacing-cacing itu berjalan di dalam dan di luar tubuh pria ini. Dia tampak hangus dan terbakar api. Matanya keluar dari rongganya dan kulitnya meleleh dan jatuh ke tanah. Tetapi setelah kulit terlepas, ia tumbuh kembali dan seluruh proses akan dimulai lagi. Ketika pria itu melihat Yesus, dia berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Tolong keluarkan aku dari sini sebentar." Sebentar, ada plakat logam di dadanya yang bertuliskan, "Saya di sini karena mencuri." Ketika Yesus mendekat, dia bertanya kepada pria itu, "Siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Andrew, namaku Andrew Lot." Kemudian Tuhan bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Andrew menjawab, "Saya sudah lama berada di sini." Orang itu mulai menceritakan kisahnya kepadanya. Dia berkata bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan persepuluhan dan mengatur distribusi uang untuk orang miskin di gereja Katoliknya. Namun, dia malah mencuri uangnya. Dengan mata penuh belas kasih, Tuhan bertanya kepadanya, "Andrew, pernahkah kamu mendengar Injil?" Andrew menjawab, "Ya Tuhan, ada seorang wanita Kristen yang datang ke gereja kami suatu hari dan memberitakan Injil, tapi saya tidak mau menerimanya. Saya tidak ingin mempercayainya, tetapi sekarang saya percaya. Sekarang saya percaya itu benar. Tolong Tuhan, keluarkan aku dari sini, jika hanya sebentar." Saat dia berbicara, cacing merayap melalui matanya, mengganggu telinganya dan kembali ke dalam melalui mulutnya. Dia mencoba melepaskannya dengan tangannya tetapi tidak mungkin. Dia berteriak dengan keras dan terus memohon belas kasihan pada Tuhan. Dia terus meminta Yesus untuk membawanya keluar dari tempat ini. Lebih buruk lagi, ada setan yang menyiksanya, terus-menerus menusuk dagingnya dengan tombak mereka. Setan tampak seperti boneka yang kita miliki di bumi yang disebut Tejordanos, dalam segala hal. Saya melihat boneka-boneka ini di neraka.
Tetapi mereka bukan lagi boneka, mereka hidup dan jahat. Tingginya sekitar 3 kaki dan memiliki gigi yang sangat tajam. Darah keluar dari mulut mereka dan mata mereka benar-benar merah. Mereka menikam Andrew dengan sekuat tenaga dan semua orang yang berada di bagian neraka itu. Melihat ini, saya bertanya kepada Tuhan bagaimana mungkin boneka di bumi bisa persis seperti iblis ini. Tuhan menjawab saya bahwa setan-setan ini adalah roh kesedihan. Melanjutkan perjalanan kami melihat ribuan orang kesakitan. Begitu jiwa melihat Tuhan, ia mencoba menjangkaunya dengan tangannya yang lemah. Saya melihat seorang wanita yang mulai menangis ketika dia melihat Tuhan. Dia berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku. Keluarkan aku dari tempat ini." Dia sangat kesakitan dan mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Dia terus memintanya untuk mengeluarkannya dari sana selama 1 detik. Dia benar-benar telanjang dan berlumuran lumpur. Rambutnya kotor dan cacing merayap naik turun di tubuhnya. Dia mencoba menyingkirkannya. Tetapi setiap kali dia berhasil mendorong beberapa, mereka berlipat ganda. Panjang cacing itu sekitar 6-8 inci. Firman Tuhan berkata dalam Markus pukul 9.44, di dalam api yang tidak dipadamkan, di mana ulatnya tidak mati, dan apinya tidak dipadamkan. Mengerikan melihat wanita ini dan mendengar tangisannya saat cacing memakan dagingnya dengan rakus. Ada pelat logam di dadanya yang tidak bisa dihancurkan oleh api. Bunyinya, "Saya di sini karena percabulan." Dalam nada yang sama dengan dosanya, wanita ini dipaksa untuk melakukan percabulan di neraka dengan ular besar yang menjijikkan. Ular itu memiliki duri besar di sekujur tubuhnya. Duri sepanjang 6 hingga 8 inci. Ular itu menembusnya di bagian pribadinya dan sampai ke tenggorokannya. Saat ular memasuki dirinya, dia akan menjerit. Dia memohon kepada Tuhan untuk membawanya keluar dari tempat ini dengan lebih intens. "Tuhan, saya di sini karena percabulan. Saya telah di sini selama 7 tahun, sejak saya meninggal karena AIDS. Saya memiliki 6 kekasih dan saya di sini karena percabulan. Sial, dia harus mengulangi dosanya lagi dan lagi. Dia tidak punya istirahat, siang dan malam, menderita sepanjang waktu." Dia mencoba mengulurkan tangannya ke arah Tuhan tetapi Tuhan hanya berkata kepadanya, "Blanka, sudah terlambat bagimu. Cacing akan menjadi tempat tidurmu dan cacing akan menutupi kamu." Yesaya pukul 14.11 ketika Tuhan mengucapkan kata-kata ini, selimut api menutupi dia dan saya tidak bisa lagi melihatnya. Kami terus berjalan dan saya melihat ribuan dan ribuan orang. Ada orang muda, dewasa dan orang tua yang menderita dalam kekacauan itu. Kami datang ke suatu tempat yang terlihat seperti kolam api besar yang dipenuhi dengan 1.000 orang dan wanita. Semua memiliki pelat logam di dada. Tertulis di sana, "Saya di sini karena tidak memberikan persepuluhan dan persembahan." Ketika saya membaca ini, saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana mungkin orang-orang ini ada di sini karena alasan itu?" Tuhan menjawab saya, "Ya, karena orang-orang ini mengira bahwa persepuluhan dan persembahan tidak penting meskipun firman-Ku mengatakan itu adalah perintah." Dalam Maleakhi 3:8-9 ada tertulis, "Apakah seseorang menipu Tuhan? Karena Anda menipu saya, dan Anda berkata, 'Di mana kami telah menipu Anda?' Dalam persepuluhan dan persembahan, Anda dipukul dengan kutukan dan Anda menipu saya, seluruh bangsa." Tuhan menjelaskan kepada saya bahwa ketika umatnya menahan persepuluhan, itu menghalangi pekerjaan Tuhan sehingga Injil tidak dapat dikhotbahkan. Orang-orang di tempat ini menderita 1.000 kali lebih banyak dari yang lain karena mereka tahu firman Tuhan dan tidak menaatinya. Melanjutkan perjalanan kami, Tuhan menunjukkan kepada saya seorang pria. Saya bisa melihatnya dari pinggang sampai ke kepalanya. Saya kemudian mendapat penglihatan yang menunjukkan kepada saya bagaimana dia meninggal. Namanya Rogelio. Dia berada di dalam mobil ketika seseorang mendekatinya untuk memberitakan Injil kepadanya dan memberinya sebuah Alkitab. Tetapi Rogelio mengabaikan peringatan orang itu dan melanjutkan perjalanannya tanpa menyadari bahwa mobil akan ditabrak beberapa menit kemudian.
Mobil Ma jatuh dari jurang dan Rogelio meninggal tak lama kemudian. Pada saat kecelakaan itu, Alkitab membuka untuk Wahyu 21:8. Tetapi bagi para pengecut, orang-orang kafir, yang keji, para pembunuh, pelacur, para ahli sihir, para penyembah berhala, dan semua pendusta, bagian mereka akan ada di kecelakaan, danau api dan belerang, yang merupakan kematian kedua. Ketika Rogelio membaca ayat ini, dia meninggal dan datang ke neraka. Dia baru berada di sana sebulan dan masih memiliki daging di wajahnya. Namun, dia kesakitan seperti orang lain. Awalnya dia tidak tahu kenapa dia ada di neraka. Saya percaya bahwa ketika orang Kristen ini mendekati mobil Ma, itu adalah kesempatan terakhir bagi Rogelio untuk menerima Tuhan Yesus. Dengan cara yang sama banyak yang telah memiliki kesempatan untuk menerima Dia. Hari ini saya mengundang Anda untuk membuka hati Anda kepada Yesus. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 4:6. Hanya melalui Dia kita bisa diselamatkan di kerajaan surga. Kisah Para Rasul pukul 4:12. Tuhan juga meminta kita untuk mengikuti jalannya dalam kekudusan dan kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Kesaksian keempat. Tuhan memberkati kalian, saudara. Ketika Tuhan memegang tangan saya dapat melihat bahwa saya sedang berdiri di atas batu dan di belakang kami saya melihat seorang malaikat. Kami mulai turun melalui terowongan dengan kecepatan luar biasa. Dengan cepat saya berbalik dan melihat malaikat itu pergi. Saya merasa sangat takut. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana malaikat itu? Mengapa dia tidak ada lagi di sini? Tuhan berkata, dia tidak bisa datang kemana kita pergi. Kami terus turun dan tiba-tiba semuanya berhenti tiba-tiba, seperti lift. Saya melihat beberapa terowongan. Kami datang ke salah satu yang kakak saya Sandra ceritakan. Terowongan ini tempat orang digantung di kepala dengan kait dan dirantai di pinggang. Dinding tempat orang-orang berdiri tampak sangat panjang. Jutaan orang tergantung di dinding ini. Orang-orang ini memiliki cacing di sekujur tubuh mereka. Saya melihat ke depan dan melihat ada yang lain. Dinding, persis sama dengan yang lain. Saya kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, ada begitu banyak orang di tempat ini. Seketika, sebuah ayat muncul di benak saya. Sebuah ayat yang tidak bisa saya kenali. Tuhan berkata kepadaku, neraka dan yang dalam tidak pernah terpuaskan. Amsal 27:20. Kami meninggalkan tempat ini dan tiba di tempat yang kami sebut, lembah kuali. Kuali-kuali ini diisi dengan lumpur mendidih. Kami mendekati salah satu dari mereka. Orang pertama yang saya lihat adalah seorang wanita. Tubuhnya mengambang dan tenggelam dengan lumpur tetapi ketika Tuhan memandangnya, dia berhenti bergerak dan digantung di lumpur setinggi pinggang. Tuhan bertanya padanya, wanita, siapa namamu? Dia menjawab, namaku Rubiela. Rambutnya penuh dengan lumpur mendidih, dan daging tergantung di tulangnya yang terbakar. Cacing masuk melalui lubang di matanya dan keluar melalui mulutnya, lalu masuk melalui hidungnya lagi dan mengganggu telinganya. Ketika cacing tidak bisa masuk, mereka hanya akan menggali lubang untuk masuk ke bagian tubuh lainnya, menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia berteriak, Tuhan, tolong. Keluarkan aku dari tempat ini. Kasihanilah aku. Aku tidak bisa terus seperti ini lebih lama lagi. Hentikan semuanya Tuhan. Tolong kasihanilah aku. Tuhan bertanya mengapa dia ada di sana. Dia ada di sana karena kesombongan. Kata yang sama itu tertulis di plakat logam yang ada di dadanya. Di tangannya ada botol yang benar-benar normal. Tetapi di matanya, botol itu tampak seperti parfum yang sangat mahal. Rubiela harus mengambil botol yang berisi asam, dan memercikkannya ke seluruh tubuhnya. Itu melelehkan dagingnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia menangis kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah saya. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Hanya 1 detik Tuhan. Saya tidak mengatakan kepada Anda bahwa menggunakan bahan bakar, parfum, tetapi Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa wanita ini ada di sana karena parfumnya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Ulangan 5:7,
Tidak akan ada Tuhan lain di hadapanku. Dia ada di sana karena kecantikannya, parfumnya dan kesombongannya memiliki tempat pertama dalam hidupnya. Namun, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu harus menjadi yang pertama dalam hidup Anda, itulah mengapa wanita ini ada di sana. Sayangnya, Tuhan memandangnya dan berkata, Rubiela, sudah terlambat bagimu. Cacing akan menjadi tempat tidurmu dan cacing akan menutupi kamu. Ketika Tuhan mengatakan ini, api menyelimuti dia sepenuhnya. Saat tubuhnya dikonsumsi di dalam kuali, dia merasakan sakit yang luar biasa. Kami kemudian pergi jauh dari tempat itu dan tiba di tempat di mana ada pintu raksasa. Saat kami mendekat, mereka terbuka untuk kami. Di balik pintu ini ada gua raksasa. Saat saya melihat berbagai warna bergerak seperti awan asap. Tiba-tiba kami mendengar musik, salsa, balenato, rock dan berbagai jenis musik populer yang didengarkan orang di radio. Tuhan membuat gerakan dengan tangannya dan kami melihat jutaan dan jutaan orang tergantung dengan rantai di tangan mereka. Mereka melompat dengan panik di atas api. Tuhan memandang kami dan berkata, lihat, ini adalah gaji para penari. Mereka harus melompat-lompat dengan panik mengikuti irama musik. Jika itu adalah lagu salsa, mereka harus melompat ke ritme yang sama. Jika itu adalah gaya musik lain yang dimainkan, mereka harus melompat ke ritme musik itu. Mereka tidak pernah bisa berhenti melompat. Namun yang lebih buruk, sepatu mereka memiliki tumit sepanjang 15 cm, 6 inci. Setiap kali mereka melompat, tumit itu menembus kaki mereka dan mereka tidak pernah beristirahat sedetik pun. Ketika seseorang mencoba untuk berhenti, setan akan segera datang dan menipunya dengan tombak, mengutuk dia dan berkata, pujilah dia. Ini adalah kerajaanmu sekarang. Puji setan. Pujilah dia. Kamu tidak bisa berhenti. Pujilah dia. Pujilah dia. Kamu harus memujinya. Kamu harus melompat. Kamu harus menari. Kamu tidak bisa berhenti sedetik pun. Mengerikan karena banyak dari orang-orang ini adalah orang Kristen yang mengenal Tuhan tetapi berada di klub malam ketika mereka meninggal. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, di manakah di dalam Alkitab tertulis bahwa menari itu salah? Dalam Yakobus 4:4, firman Tuhan berkata, kamu pezina. Cinta dunia adalah permusuhan terhadap Tuhan. Oleh karena itu ingin menjadi sahabat dunia menjadikan dirinya musuh Allah juga. Dalam 1 Yohanes pukul 2:15-17, janganlah kasihilah dunia atau hal-hal yang ada di dunia ini. Jika ada yang mencintai dunia, cinta Bapa tidak ada di dalam dirinya, karena semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan dunia berlalu, dan nafsu juga, tapi dia yang melakukan kehendak Tuhan tinggal selamanya. Ingatlah, dunia akan berlalu dan segalanya akan binasa, tetapi dia yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selamanya. Teman dan saudara saya, ketika kami meninggalkan tempat ini, kami melihat sesuatu yang tampak seperti jembatan yang membagi neraka menjadi beberapa bagian penyiksaan. Kami melihat roh berjalan di atas catwalk. Roh ini dalam segala hal menyerupai boneka yang pernah kita lihat sebelumnya di bumi. Boneka ini disebut Treasurestrolls. Mereka memiliki warna rambut yang berbeda, wajah orang tua tetapi tubuh anak-anak, tanpa kelainan seksual. Mata mereka penuh dengan kejahatan. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mereka adalah roh yang hilang. Roh ini memiliki tombak di tangannya dan berjalan dengan angkuh di atas catwalk ini, seolah-olah itu adalah bangsawan. Saat kami berjalan, dia menikam orang di lantai bawah dengan tombaknya. Dia mengutuk mereka dengan berkata, apakah Anda ingat hari Anda berada di luar gereja Kristen dan tidak ingin masuk? Anda ingat hari mereka berkhotbah kepada Anda dan Anda tidak mau, tidak mendengarkan. Apakah Anda ingat hari itu? Mereka memberimu selebaran Injil dan kau membuangnya. Jiwa-jiwa yang terhilang mencoba menutup telinga mereka dulu. Mereka akan menjawab setan itu, diam. Kamu, diam. Jangan katakan lagi. Aku tidak ingin tahu lebih banyak. Tutup mulut.
Namun, roh jahat sangat senang melakukannya karena itu menyebabkan banyak kesakitan pada jiwa mereka. Kami terus berjalan dengan Tuhan. Melihat kerumunan orang, kami melihat seorang pria yang berteriak lebih keras dari yang lain yang terbakar di sana. Dia berkata, "Ayah, ayah, kasihanilah aku." Tuhan tidak berhenti untuk melihat dia sebelumnya tetapi ketika dia mendengar kata, "Bapa," dia gemetar dan berbalik. Yesus memandangnya dan berkata kepadanya, "Ayah, kamu memanggilku ayah. Tidak, aku bukan ayahmu dan kamu bukan anakku. Jika kamu adalah anakku, kamu sekarang akan bersamaku di kerajaan surga. Kamu adalah anak dari ayahmu iblis." Segera, selimut api menyelimuti seluruh tubuhnya. Tuhan menceritakan kisah orang ini kepada kami. Pria itu memanggilnya ayah karena dia mengenal dia. Dia pergi ke gereja dan mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya dan mendapat beberapa janji dari Tuhan. Jadi kami bertanya, apa yang terjadi Tuhan? Lalu mengapa dia ada di sini? Tuhan menjawab, dia menjalani kehidupan ganda. Dia hidup dengan satu cara di rumah dan satu lagi di gereja. Dia menjalani kehidupan ganda, percaya di dalam hatinya. Ya, tidak ada yang tinggal di dekat saya, tidak seorang pendeta atau bahkan seorang saudara. Jadi saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Tetapi dia lupa bahwa mata Tuhan ada di mana-mana dalam segala hal dan bahwa tidak ada yang dapat berbohong dan bersembunyi dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan salah, Tuhan tidak diejek. Apa yang ditabur orang, juga akan dituainya. Galatia 6:7, orang ini menderita 1000 kali lebih banyak dari yang lain. Dia membayar hukuman ganda, satu untuk dosa-dosanya dan yang lainnya karena berpikir bahwa dia bisa menipu Tuhan. Hari ini orang mencoba untuk mengklasifikasikan keseriusan dosa. Mereka percaya bahwa homoseksual, pencuri dan pembunuh adalah orang yang lebih berdosa daripada pembohong atau penjajah. Tetapi di mata Tuhan, semua dosa ini memiliki bobot yang sama dan bayaran yang sama. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut, jiwa yang berdosa adalah yang akan mati. Roma pukul 6:23, Yehezkiel pukul 18:20. Teman-temanku, saudaraku, saya mengundang Anda menerima undangan Yesus. Yesus akan mengulurkan tangan belas kasihan-Nya kepada Anda jika Anda bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa belas kasihan akan diberikan kepada orang yang mengubah jalannya dan bertobat. Jauh lebih baik melakukannya. Percayalah sekarang bahwa menunggu dan menemukan cara yang sulit nanti Tuhan memberkati Anda. Kesaksian kelima. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Roma pukul 6:23, karena upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kami sampai di sana, saya merasakan sakit dan mengalami bagaimana rasanya mati. Saya sangat takut dengan semua yang saya lihat. Saya menyadari bahwa ada banyak sekali orang di tempat ini. Semua berteriak dan menangis. Kegelapan itu total, tetapi dengan hadirat Tuhan, kegelapan itu menghilang. Kami bisa melihat ribuan dan ribuan orang menangis, memohon bantuan dan belas kasihan. Mereka berseru kepada Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari sana. Kami merasakan sakit yang luar biasa karena kami tahu bahwa Tuhan sangat kesakitan ketika Dia melihat mereka. Banyak yang berseru kepada Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari sana sebentar. Tuhan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu ingin keluar?" Dan mereka menjawab, "Karena saya ingin diselamatkan. Saya ingin bertobat dan diselamatkan." Namun, sudah terlambat bagi mereka. Para pendengar yang mendengarkan saya saat ini, sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk memilih tujuan kekal Anda. Anda dapat memilih tempat keselamatan kekal atau tempat penghukuman kekal. Kami kemudian turun lebih jauh. Saya dapat melihat bahwa tanah tempat kami berjalan sedang dihancurkan oleh api, lumpur dan api keluar darinya. Ada juga, di mana-mana, bau yang menyengat. Kami terpesona dan mual karena bau dan jeritan orang-orang ini. Kami melihat seorang pria di kejauhan yang tertanam jauh di lumpur panas dari pinggangnya ke bawah. Setiap kali dia mengangkat tangannya, daging di tulangnya tenggelam ke dalam lumpur.
Kami juga bisa melihat asap abu-abu di dalam kerangkanya. Kami bertanya kepada Tuhan apa itu. Asap jenis ini ditemukan pada setiap orang di neraka. Tuhan memberitahu kami bahwa jiwa mereka yang dipenjara di dalam tubuh mereka yang berdosa, seperti yang tertulis dalam Wahyu pukul 14:11, dan asap siksaan mereka naik untuk selama-lamanya, dan mereka tidak memiliki istirahat baik siang maupun malam, mereka yang menyembah binatang dan gambarnya, dan siapapun yang menerima tanda namanya. Kami mulai memahami banyak hal yang tidak kami ketahui tentang bumi. Pesan yang paling jelas adalah bahwa hidup kita di bumi menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Saat kami berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan, kami menyadari bahwa neraka memiliki tempat yang berbeda dengan tingkat penyiksaan yang berbeda. Kami tiba di suatu tempat di mana ada beberapa penjara yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tersiksa. Jiwa-jiwa ini disiksa oleh berbagai jenis setan. Setan mengutuk jiwa-jiwa dengan mengatakan kepada mereka, "Kamu dikutuk sengsara." Puji setan. Layani dia seperti yang kamu lakukan ketika kamu berada di bumi. Jiwa-jiwa ini sangat menderita karena cacing, dan api itu seperti asam di sekujur tubuh mereka. Kami melihat dua pria di dalam sel penjara, masing-masing dengan belati di tangan mereka dan saling menikam. Mereka berkata satu sama lain, "Kamu benar-benar sengsara. Ini salahmu aku di sini. Kamu membuatku datang ke sini karena kamu menyembunyikan kebenaran dariku dan kamu tidak membuatku mengenali Tuhan. Kamu tidak membiarkan aku menerima dia. Jadi berkali-kali saya akan memiliki kesempatan dan Anda tidak membiarkan saya menerimanya. Itulah sebabnya saya tersiksa siang dan malam." Melalui sebuah penglihatan, Tuhan menunjukkan kepada kita kehidupan mereka di bumi. Kami melihat mereka bersama di bar. Sebuah argumen meletus dan meningkat menjadi pertempuran. Mereka berdua mabuk. Salah satu dari mereka mengambil botol yang pecah dan yang lainnya mengeluarkan pisau. Mereka bertempur sampai semua orang terluka parah. Kedua pria ini ditakdirkan untuk mengulangi skenario ini selamanya. Mereka juga tersiksa oleh memori persahabatan mereka di bumi. Mereka kemudian adalah dua sahabat yang saling mencintai seperti saudara. Saya ingin memberitahu Anda hari ini bahwa hanya ada satu teman sejati dan namanya adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah teman sejati. Dia adalah teman setia yang selalu bersamamu. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami melihat seorang wanita di dalam sel lain. Dia berguling-guling di lumpur. Rambutnya kusut dan berlumpur. Di dalam sel yang sama ada seekor ular yang panjang dan gemuk. Dia bergerak mendekatinya, mengelilingi tubuhnya dan menembusnya ke bagian pribadinya. Dia dipaksa melakukan kontak seksual dengan ular ini. Di tempat ini, semua pria dan wanita yang hidup dalam percabulan dipaksa untuk mengulanginya di neraka. Mereka harus melakukan ini dengan ular yang ditutupi duri sepanjang 6 inci. Ular itu merobek tubuhnya setiap kali masuk ke dalam dirinya. Dia menangis. Tuhan meminta dia untuk menghentikannya. Dia tidak ingin menderita lagi. Buat itu berhenti. Saya tidak ingin melakukan ini lagi. Tolong hentikan. Dia memohon kepada Tuhan saat ular itu masuk ke dalam tubuhnya dan mengoyak-ngoyak tubuhnya lagi dan lagi. Kami mencoba menutup telinga kami atas tangisannya tetapi kami masih bisa mendengarnya. Kami berusaha lebih keras untuk menutupi telinga kami, tetapi itu tidak membantu. Kami berkata kepada Tuhan, "Tolong Tuhan, kami tidak ingin melihat dan mendengar ini lagi. Tolong." Tuhan menjawab, "Anda perlu melihat ini karena Anda dapat memberitahu orang lain tentang hal itu. Karena umatku sedang hancur, orang-orang saya mengabaikan keselamatan sejati, jalan yang benar menuju keselamatan." Kami melanjutkan perjalanan kami dan melihat danau raksasa dengan ribuan orang di tengah kobaran api. Mereka melambaikan tangan meminta bantuan tetapi beberapa setan terbang di atas tempat ini. Setan-setan ini menggunakan tombak yang kepalanya ditekuk membentuk huruf S. Mereka menggunakannya untuk melukai orang-orang yang terbakar di dalam danau. Setan akan mengejek dan mengutuk mereka dengan berkata, "Kamu benar-benar sengsara. Sekarang kamu harus menyembah dan memuji setan. Pujilah dia seperti yang kamu lakukan ketika kamu di bumi." Ada ribuan dan ribuan orang.
Kami takut, kami merasa jika kami tidak memegang tangan Tuhan, kami akan ditinggalkan di tempat yang mengerikan ini. Kami takut dengan apa yang kami rasakan. Pada jarak ini kami melihat seorang pria berdiri, sekarat dan kesakitan. Dua setan terbang di atasnya dan menyiksanya. Mereka akan menggali tubuhnya dengan tombak dan mencabut tulang rusuknya. Mereka juga menertawakannya sepanjang waktu. Lebih jauh lagi, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa manusia juga tersiksa oleh kepedulian yang tiada habisnya terhadap keluarga yang ditinggalkannya di bumi. Pria itu tidak ingin keluarganya berakhir di tempat penyiksaan yang sama. Dia prihatin karena dia tidak pernah menyampaikan pesan keselamatan. Dia tersiksa karena dia ingat bahwa dia pernah cukup beruntung untuk menerima pesan ini. Dia adalah orang yang sangat penting untuk membawa pesan ini ke keluarganya, tetapi dia lebih suka mengabaikannya dan sekarang. Siksaan berlanjut dan ketika setan memotong lengannya, dia jatuh ke dalam lumpur yang membakar. Karena sakitnya lumpur yang terbakar, ia bergerak seperti cacing, dari satu tempat ke tempat lain. Daging jatuh dari tulangnya karena panas. Kemudian dia mulai meluncur seperti ular, mencoba keluar dari sana. Tetapi setiap kali dia mencoba, setan-setan itu mendorongnya menjauh dan dia tenggelam lebih dalam lagi ke dalam lumpur. Kami kemudian melihat sejumlah setan di satu tempat. Sesuatu menarik perhatian saya. Saya perhatikan bahwa salah satu iblis memiliki sayap yang hilang. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa iblis ini kehilangan sayapnya? Tuhan berkata, setan ini dikirim ke bumi untuk suatu tujuan tetapi dia tidak dapat melakukan tugasnya dan dia dikembalikan ke neraka oleh salah satu hamba Tuhan. Kemudian setan datang, menghukumnya dan memotong salah satu sayapnya. Kami kemudian memahami bahwa sebagai orang Kristen kami memiliki semua otoritas dan kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir setan dan kerajaan. Teman-teman terkasih yang mendengar perkataan ini sekarang, kesaksian ini bukan untuk penghukuman tetapi untuk keselamatan, agar Anda dapat memeriksa diri Anda sendiri dan melihat kondisi hati Anda di hadapan Tuhan. Ini bagi Anda untuk mengubah cara Anda menuju keselamatan dan bukan untuk penghukuman. Sekarang angkat hatimu di hadapan Tuhan dan akui dosa-dosamu. Jadi jika Tuhan mau datang sekarang juga, Anda bisa pergi bersamanya daripada pergi ke tempat siksaan di mana ada tangisan dan kertakan gigi. Di sana, Anda akan benar-benar mengerti mengapa Yesus membeli kita dengan harga yang mahal di salib Kalvari. Kami melihat beberapa orang di neraka yang tidak tahu mengapa mereka ada di sana. Kehidupan mereka dipenuhi dengan aktivitas yang tidak mereka anggap dosa. Teman terkasih, periksalah dirimu. Jangan berpikir bahwa berbohong, mencuri, dan sombong tidak apa-apa. Ini adalah dosa di mata Tuhan. Saudara-saudara terkasih, menjauhlah dari hal-hal ini dan berhentilah melakukannya. Saya memberikan pesan ini kepada Anda agar Anda dapat berhenti berbuat dosa keras kepala dan dengan demikian lebih menatap wajah Tuhan. Kesaksian ke-6. Mazmur 62:13. Hormat kami, ya Tuhan. Kasihanilah, karena Engkau memberikan kepada masing-masing menurut pekerjaannya. Pagi hari Tuhan mengunjungi kami di ruangan ini. Dia memegang tangan kami dan kami mulai turun. Hati saya dipenuhi rasa takut, saya bahkan tidak bisa menggambarkannya. Saya hanya tahu bahwa saya tidak boleh meninggalkan tangan juru selamat saya. Saya merasa bahwa Yesus adalah hidup saya, terang saya dan semua harapan saya ada di dalam Dia. Tanpa Dia, saya akan ditinggalkan di tempat ini. Saya tidak pernah berpikir saya akan pergi ke tempat ini. Saya hanya tidak percaya tempat seperti itu bisa ada. Bahkan sebagai seorang Kristen, saya selalu percaya bahwa api penyucian adalah neraka, tetapi Tuhan menunjukkan kepada saya realitas neraka. Sesampainya di neraka, saya merasakan tempat ini bergetar. Dan semua iblis yang ada di sana akan lari dan bersembunyi karena tidak satu pun dari mereka dapat bertahan di hadirat Tuhan. Kami mendengar jiwa-jiwa tawanan menjerit lebih keras karena mereka tahu bahwa Yesus dari Nazaret ada di sana. Mereka tahu hanya ada satu orang yang mungkin bisa mengeluarkan mereka dari sana. Mereka memiliki harapan ini, meskipun itu adalah harapan palsu.
Kami berjalan bergandengan tangan dengan Yesus dan tiba di bagian percabulan. Yesus berpaling untuk melihat seorang wanita yang seluruhnya tertutup api. Ketika Yesus melihatnya, dia mulai keluar dari api dengan tenang, tetapi penderitaannya tidak berhenti. Dia telanjang dan kami dapat melihat semua karakteristik fisiknya. Tubuhnya kotor dan berbau tidak enak. Rambutnya berantakan dan ada lumpur hijau kekuningan di sekujur tubuhnya. Dia tidak memiliki mata lagi dan bibirnya terlepas. Dia tidak lagi memiliki telinga, hanya lubangnya. Dengan tangannya, yang tulangnya hangus, dia mengambil daging yang jatuh dari wajahnya dan mencoba mengembalikannya ke tempatnya. Tapi itu membuatnya semakin kesakitan. Dia kemudian mulai gemetar dan menangis lebih keras, tangisannya tak berujung. Dia penuh dengan cacing dan seekor ular melilit lengannya. Dia sangat gemuk dan memiliki duri di sekitar tubuhnya. Wanita ini juga memiliki angka 666 yang terukir di tubuhnya. Jumlah binatang itu disebutkan dalam kitab Wahyu. Wahyu 4:9-11. Dia juga mengenakan plakat di dadanya, terbuat dari logam tak dikenal yang tidak bisa terbakar api. Di atas piring ini tertulis sesuatu dalam bahasa yang aneh, tetapi kami mengerti apa yang tertulis. Kita membaca, Yesus di sini karena percabulan. Ketika Yesus melihatnya, dia bertanya kepadanya, Elena, mengapa kamu ada di sini? Saat menjawab Yesus, tubuhnya menggeliat karena rasa sakit siksaan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sini karena percabulan. Dia terus meminta pengampunan dari Tuhan. Kemudian kami mulai melihat peristiwa kematiannya. Ketika dia meninggal, dia berhubungan seks dengan salah satu kekasihnya. Dia percaya pria yang tinggal bersamanya telah melakukan perjalanan. Namun, dia kembali dari pekerjaan dan menemukannya di tempat tidur dengan orang lain. Dia kemudian menuju dapur, mengambil pisau besar dan menusukkannya ke punggung Elena. Dia meninggal dan dibawa ke neraka dengan cara yang sama seperti dia meninggal, menyala telanjang. Di neraka, semuanya terwujud. Jadi masih ada pisau besar di punggungnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia telah berada di neraka selama 7 tahun dan dapat mengingat setiap saat dalam hidup dan mati. Dia juga ingat saat seseorang mencoba berkhotbah kepadanya tentang Yesus yang mengatakan kepadanya bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang sudah terlambat baginya dan untuk semua orang di neraka. Firman Tuhan berbicara banyak tentang percabulan, sangat jelas tentang itu. Berzina berarti berhubungan seks di luar nikah. 1 Korintus pukul 6:13 Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, dan Allah akan membinasakan keduanya. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Itu untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Juga dalam 1 Korintus pukul 6:18 jauhi percabulan. Dosa lain yang dilakukan seseorang berada di luar tubuhnya, tetapi dia yang melakukan percabulan, berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ketika Yesus selesai berbicara dengannya, dia ditutupi dengan selimut api yang besar dan kami tidak dapat melihatnya lagi. Namun, kami mendengar suara dagingnya yang terbakar dan tangisan yang mengerikan. Saya bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Melanjutkan perjalanan kita dengan Tuhan, Dia menunjukkan kepada kita semua orang di sana, para penyembah berhala, mereka yang menggunakan dan mempraktikkan sihir, yang tidak bermoral, pezina dan homoseksual. Kami sangat takut, kami sangat ingin meninggalkan tempat ini. Tetapi Yesus terus berkata bahwa kita perlu melihat semua ini karena kita dapat memberi tahu orang-orang tentang hal itu sehingga mereka dapat percaya. Jadi kami berjalan dengan Yesus, memegang tangannya lebih erat lagi. Kami tiba di bagian yang membuat saya sangat terkesan. Kami melihat seorang pemuda berusia 23 tahun tergantung di pinggangnya di tengah api. Kami tidak dapat melihat dengan tepat hukuman apa yang dia derita, tetapi kami melihat angka 666 terukir padanya. Dia juga mengenakan plakat logam di dadanya yang bertuliskan, "Aku di sini untuk menjadi normal." Ketika dia melihat Yesus, dia mengulurkan tangannya kepadanya, memohon belas kasihannya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pukul 14:12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut.
Ketika kita membaca plakat yang bertuliskan, "Aku di sini untuk menjadi normal," kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana bisa? Bisakah seseorang datang ke tempat ini karena alasan ini?" Lalu Yesus berkata kepadanya, bertanya, "Andrew, mengapa Anda di sini?" Dia menjawab, "Yesus, ketika saya di bumi saya percaya hanya pencurian dan pembunuhan yang merupakan dosa dan itulah mengapa saya tidak pernah mencoba berada di dekat Anda." Dalam Mazmur pukul 9:18 tertulis, "Orang-orang jahat berbalik ke neraka, semua bangsa yang melupakan Tuhan." Andrew membuat kesalahan besar dalam mengklasifikasikan dosa, seperti banyak orang saat ini. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup yang kekal. Roma pukul 6:23. Selain itu, ketika Alkitab berbicara tentang dosa, itu tidak pernah diklasifikasikan berdasarkan urutan sampah karena masing-masing hanyalah dosa. Andrew cukup beruntung untuk mengenal dan menerima Yesus, tetapi dia tidak mengambil kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Mungkin dia memiliki 1000 kesempatan untuk mengenal Tuhan, tetapi dia tidak pernah ingin mengenalnya dan itulah alasan dia berada di sana. Jadi selimut api besar menutupi tubuhnya dan kami tidak melihatnya lagi. Kami terus bergerak maju bersama Yesus. Di kejauhan, kami bisa melihat sesuatu jatuh, seperti potongan material. Ketika kami mendekat, kami akhirnya melihat bahwa itu adalah orang-orang yang jatuh ke neraka setiap saat. Orang yang baru saja mati di bumi tanpa menerima Yesus Kristus ke dalam hati mereka. Kami melihat beberapa setan berlari ke arah seorang pemuda dan mulai menghancurkan tubuhnya. Dengan segera tubuhnya mulai dipenuhi cacing. Dia berteriak, "Tidak, apa ini? Berhenti. Aku tidak ingin berada di tempat ini. Hentikan. Ini hanya bisa menjadi mimpi. Keluarkan aku dari tempat ini." Dia tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu. Sudah mati dan dia mati tanpa Yesus di dalam hatinya. Setan-setan itu menertawakannya dan terus menyiksa tubuhnya. Kemudian angka 666 muncul di keningnya dan pelat logam di dadanya. Meskipun kami tidak dapat melihat mengapa dia datang ke neraka, kami yakin dia tidak akan pernah keluar. Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa siksaan dari semua orang di neraka ini akan menjadi lebih besar pada hari penghakiman. Jika mereka menderita dengan cara yang mengerikan sekarang, saya tidak dapat membayangkan betapa mereka akan lebih menderita setelah hari penghakiman. Kami tidak melihat seorang anak pun di sana. Kami hanya melihat ribuan dan ribuan anak muda, pria dan wanita dari berbagai kebangsaan. Namun demikian, di neraka, tidak ada lagi kebangsaan atau tingkat sosial apapun. Semua datang ke sana untuk disiksa dan dihukum. Hanya ada satu hal yang mereka inginkan dan itu adalah kesempatan untuk keluar jika hanya sedetik. Mereka juga ingin menerima setetes air untuk menyegarkan lidah mereka, seperti kisah orang kaya di dalam Alkitab, Lukas pukul 16:19. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Mereka memilih di mana mereka ingin menghabiskan kekekalan mereka. Mereka memutuskan untuk menghabiskannya tanpa Tuhan. Tuhan tidak pernah mengirim siapapun ke neraka. Setiap orang datang ke sana dengan tindakan mereka sendiri. Dalam Galatia 6:7, jangan salah, kami tidak mengolok-olok Tuhan. Apa yang ditabur orang juga akan dia tuai. Hari ini Anda memiliki kesempatan besar ini untuk mengubah tujuan kekal Anda. Yesus masih ada dan Alkitab mengatakan bahwa selama kita memiliki hidup, kita memiliki harapan. Hari ini Anda memiliki kehidupan, jangan lewatkan kesempatan ini bisa menjadi yang terakhir. Tuhan memberkati Anda. Wahyu tentang neraka.